Bagaimana rasanya menjadi anak dari pemimpin Libya yang dijuluki Singa Afrika ini? Pemerintahan 41 tahun Gaddafi telah meninggalkan catatan emas atas kemajuan di Libya. Dia menyerukan Afrika bersatu dan Barat membencinya. Gaddafi menikah 2 kali, serta dikaruniai 7 anak kandung dan 2 anak angkat. Mereka bukan hanya keturunannya, mereka adalah simbol rezimnya. Putra sulungnya Muhammad menolak untuk naik tahta, sementara putra keduanya Saif al-Islam, calon pemimpin Libya, justru menggemparkan negara karena hampir membuat kekasihnya, yang seorang komedian dan model Israel, menjadi ibu negara Libya. Putra ketiganya, Saadi, dituding sebagai kambing hitam keluarga, sekaligus seorang biseksual yang menyukai pria maupun wanita. Dan putra keempatnya, Mutasim, telah mencoba merebut tahta dari ayahnya sendiri. Hannibal membuat banyak skandal kekerasan dengan kekasihnya Alin Skaf, yang seorang model celana dalam dari Lebanon. Ada juga putri tunggalnya Ayesha Gaddafi yang dijuluki Claudia Schiffer Afrika karena mengecat rambut hitamnya menjadi pirang. Dia menikahi sepupunya, kehilangan anaknya dalam pengeboman, dan hidupnya berakhir tragis di pengasingan. Saif al-Arab memiliki catatan kekerasan di Jerman karena membuat pacarnya melakukan pertunjukan striptis untuknya. Dan terakhir, putra kesayangan Gaddafi, yakni Kamis, yang jauh dari skandal, loyal pada ayahnya, memimpin brigade khusus, namun meninggal secara tragis dalam serangan NATO. Anak-anaknya sering memicu kritik, sering mempermalukan ayah mereka, dan mencoreng citra pemerintahannya. Mereka dikritik karena perilaku dan gaya hidup mewah mereka, padahal rakyat sedang berjuang dengan kemiskinan. Kesenjangan ini secara perlahan menciptakan kebencian yang mendalam terhadap keluarga Gaddafi dan rezim. Gaddafi telah kehilangan banyak hal untuk memperjuangkan Libya. 3 putranya dihabisi, 3 cucunya yang masih kecil tewas secara tragis, dan sekarang, istri serta anak-anaknya hidup dalam pengasingan yang tercerai-berai. Berikut adalah kontroversi lengkap, 7 anak Muammar Gaddafi. Pertama, Muhammad Gaddafi. Ia lahir pada tahun 1970 sebagai putra tunggal sekaligus putra sulung Gaddafi dengan istri pertamanya, Fathia Nuri Khalid. Ibunya adalah seorang guru sebelum menikah dengan ayahnya dan menjadi ibu negara Libya kurang lebih selama 1 tahun saja. Hubungan orang tuanya menegang, dan Muhammad menyaksikan ibunya diceraikan karena ayahnya menikahi istri keduanya, Safia Farkash. Sebagai anak sulungnya, Gaddafi memilih Muhammad sebagai penerusnya, namun Muhammad dilaporkan tidak tertarik dengan peran itu. Dia justru memilih menjadi ketua perusahaan pos dan telekomunikasi umum dan kepala Federasi Sepak Bola Libya. Akhirnya, Gaddafi memilih putra keduanya dari Safia, yakni Saif al-Islam. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang siapa istrinya, namun salah satu putra Muhammad meninggal dalam serangan udara NATO bersama 2 keponakannya yang lain yang merupakan anak Hannibal dan Ayesha. Pada tahun 2005, dia bertengkar dengan adik tirinya Mutasim atas kendali pabrik pembotolan Coca-Cola. Ketika Perang Saudara Libya tahun 2011 terjadi, perusahaan yang dia pimpin memutus hubungan internet antara Libya dan seluruh dunia. Muhammad menyerah kepada pasukan pemberontak yang mengambil alih Tripoli. Saat ditahan di rumahnya, ia memberikan wawancara telepon kepada Al Jazeera dan mengatakan bahwa ia telah diperlakukan dengan baik oleh pemberontak. Ketika konflik memuncak, ia dan keluarganya dilaporkan melarikan diri dengan bantuan loyalis Gaddafi ke Al Jazeera sebelum mendapatkan suaka politik dari Oman. Usianya sudah 55 tahun dan Muhammad hidup dengan tenang dengan keluarganya di Oman. Kedua, Saif al-Islam Gaddafi. Namanya berarti pedang orang Islam, dan dia lahir pada tahun 1972. Dia merupakan putra kedua Gaddafi dari istri keduanya, Safia Farkash. Saif al-Islam lulus dengan gelar sarjana sains dalam ilmu teknik dari Universitas Al-Fateh Tripoli dan menjadi seorang arsitek. Setelah pemboman diskotik di zaman Lockerbie, Amerika memimpin pemberian sanksi pada Libya yang diikuti Prancis dan Kanada yang menolak memberi Saif al-Islam visa pelajar ke negara mereka.
Saif akhirnya memperoleh gelar MBA dari sekolah bisnis di Wina. Awalnya, Gaddafi memilih putra sulungnya dari istri pertamanya, yakni Muhammad, sebagai penerus tahta. Namun Muhammad dilaporkan tidak tertarik dengan peran itu. Saif al-Islam muncul sebagai calon pengganti ayahnya, sehingga dia kerap menjadi juru bicara ayahnya untuk dunia barat, dan telah merundingkan perjanjian dengan Italia dan Amerika. Ia dipandang moderat secara politik, dan pada tahun 2006, Saif al-Islam meninggalkan Libya setelah mengkritik pemerintahan ayahnya karena menuduh ayahnya telah menyiksa para perawat Bulgaria. Sudah seperti rahasia umum bahwa Saif yang dianggap sebagai seorang reformis memiliki persaingan lama dengan adiknya yang berhaluan garis keras, yakni Mutasim. Ia adalah bagian dari lingkaran dalam ayahnya, melakukan peran hubungan masyarakat dan diplomatik atas namanya. Ia secara terbuka menolak tawaran ayahnya untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di negara itu, dan tidak memegang posisi resmi di pemerintahan. Menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Tripoli, selama masa pemerintahan ayahnya, Saif al-Islam adalah orang kedua yang paling dikenal di Libya, dan kadang-kadang menjadi Perdana Menteri de facto. Pada tahun 2006, surat kabar Jerman Der Spiegel dan surat kabar Spanyol La Voz de Galicia melaporkan bahwa Saif al-Islam memiliki hubungan romantis dengan Orly Weinerman, seorang aktris sekaligus model cantik Israel. Mereka dirumorkan berkencan sejak tahun 2005, meski pada awalnya Weinerman secara terbuka membantah memiliki hubungan dengan Saif al-Islam. Weinerman 1 tahun lebih tua dari Saif al-Islam, dan dia merupakan member dari kelompok komedi Shemesh di Israel. Weinerman akhirnya mengakui hubungannya dengan Saif al-Islam dan mengatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk menikah. Pernyataan ini sontak memicu berbagai reaksi dari publik, terutama karena Saif adalah calon penerus ayahnya. Beberapa pihak merespon dengan agresif untuk menentang pernikahan itu, karena latar belakang Weinerman sebagai perempuan Yahudi. Mereka juga menganggap bahwa seorang komedian dan model tidak cocok menjadi ibu negara Libya yang seharusnya menyimbolkan keanggunan dan keagamaan. Pihak oposisi juga tidak yakin bahwa Weinerman akan rela masuk Islam, dan seorang calon ibu negara Libya berdarah Yahudi bukanlah hal yang disenangi rakyat. Terlebih, Gaddafi adalah pemimpin yang mengecam keras penyerangan Israel terhadap Palestina. Jadi, pernikahan dengan Weinerman akan menimbulkan kerancuan di mata publik. Setelah rumor pernikahannya dengan Weinerman menimbulkan kehebohan, Saif berbicara di Sabha pada tahun 2008, mengatakan bahwa ia tidak akan lagi terlibat dalam urusan negara. Ia mencatat bahwa sebelumnya ia ikut campur karena ketiadaan lembaga, tetapi mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya lagi. Ia menepis anggapan bahwa keputusan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dengan ayahnya, serta mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ia juga menyerukan reformasi politik dalam konteks sistem Jamahiriyah dan menolak anggapan bahwa ia dapat menggantikan ayahnya, dengan mengatakan bahwa ini bukan ladang warisan. Setelah jatuhnya Tripoli, Saif al-Islam menelpon ke Arai TV dan mengklaim bahwa ia masih berada di pinggiran kota Tripoli. Ia kemudian pergi ke Bani Walid setelah menghadiri pemakaman saudaranya Kamis, yang ia sebut sebagai meninggal syahid. Adiknya Sadi mengakui bahwa pidato agresif Saif al-Islam telah menyebabkan kegagalan negosiasi antara pasukan NTC dan loyalis Gaddafi di Bani Walid. Pada tanggal 20 September, Arai TV menyiarkan rekaman Saif yang mengumpulkan pendukung ayahnya, menjanjikan senjata dan meminta mereka untuk merebut kembali Tripoli. Bertentangan dengan laporan sebelumnya, Saif al-Islam tampaknya tinggal di Bani Walid sampai kota itu direbut oleh pasukan NTC pada awal Oktober. Pada 17 Oktober 2011, Saif terkena serangan udara NATO di Wadi Zamzam yang mengakibatkan 26 pendukungnya dan 9 kendaraan militer hancur. Dengan wafatnya ayahnya, adik-adiknya yakni Mutasim, Saif al-Arab, dan Kamis, Saif al-Islam menjadi satu-satunya anggota keluarga Gaddafi yang tersisa di Libya, setelah kakaknya Muhammad dan adik-adiknya yang masih hidup berhasil melarikan diri ke Aljazair. Saif al-Islam muncul di televisi pro-Gaddafi Suriah pada 22 Oktober dengan menyatakan, "Saya di Libya, saya hidup,
bebas dan bersedia berjuang sampai akhir dan membalas dendam. Setelah siaran itu, keberadaannya tidak diketahui dan dia menjadi sasaran banyak rumor. Saif al-Islam akhirnya ditangkap di Libya Selatan oleh milisi Zintan pada 19 November tahun 2011. September tahun 2012, kekasihnya, Weinerman, meminta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut campur tangan dalam persidangan Saif al-Islam guna menyelamatkan nyawanya. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Tripoli atas kejahatan selama Perang Saudara. Namun, Saif al-Islam dikritik karena tidak hadir dalam persidangan. Kemudian, pada bulan yang sama, amnesti penuhnya diumumkan oleh pemerintah yang berbasis di Tobruk yang dipimpin oleh Khalifah Haftar. Pada bulan April tahun 2016, surat kabar Italia, Corriere della Sera, melaporkan bahwa Saif al-Islam telah menikah di Zintan dan memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Dalam wawancaranya dengan The New York Times, Saif membantah telah menikah dan mengaku kesepian. Dia dikabarkan tinggal di sebuah pied-terre dekat Zintan, atau lebih jauh ke selatan, di desa Kira, desa asal Abdullah Senusi. Mantan penculiknya, Ejmi al-Atiri, dari Brigade Zintan, telah menyediakan pengawal untuknya, bersama dengan suku Mashashia dan pasukan Rusia. Menurut Ejmi al-Atiri, Saif al-Islam telah mengembangkan hobi berkemah, berkuda malam di padang pasir, berburu, dan membaca sejak dibebaskan dari penjara. Pada tanggal 14 November, ia mencoba mendaftar sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden Libya tahun 2021, tetapi ditolak. Keputusan ini dibatalkan kurang dari sebulan kemudian, yang mengembalikannya sebagai kandidat presiden. Saif diam-diam telah mengunjungi Mesir dan bertemu dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel. Usianya sudah 53 tahun, sedang memperjuangkan pembebasan adiknya, Hannibal yang dipenjara, dan masih berusaha untuk membangkitkan kembali dukungan orang-orang yang masih setia dengan rezim ayahnya. Ketiga, Al-Saadi Muammar Gaddafi. Al-Saadi lahir pada tahun 1973 dan merupakan putra ketiga Gaddafi. Tidak seperti saudaranya yang lain, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi pemain sepak bola. Dia menjadi pemain profesional Libya, sekaligus menjadi kapten tim nasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa partisipasinya dalam sepak bola sering diatur untuk menguntungkannya. The Sydney Morning bahkan menyebut bahwa karir sepak bolanya hanyalah sebuah lelucon karena sebenarnya dia tidak berbakat. Saadi adalah satu-satunya pemain yang namanya tertera di kaosnya, sementara pemain lain hanya dipanggil dengan sebutan nomor punggung mereka. Wasit berpihak pada klub Al-Saadi dan pasukan keamanan dikerahkan untuk membungkam protes. Pada tahun 2003, ia menandatangani kontrak dengan klub Italia tim seri Perugia, mempekerjakan Diego Maradona sebagai konsultan teknisnya dan pelari cepat Kanada Ben Johnson sebagai pelatih pribadinya. Al-Saadi hanya membuat satu penampilan sebagai pemain pengganti melawan Juventus untuk Perugia sebelum gagal dalam tes obat-obatan terlarang karena adanya zat nandrolon dalam sistem tubuhnya. Sebuah artikel di La Repubblica mengatakan bahwa bahkan dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatannya saat ini, dia akan tetap 2 kali lebih lambat dari kecepatannya sendiri. Al-Saadi sering disebut kambing hitam di keluarganya karena ia gemar berpesta dan sering dikelilingi banyak gadis cantik. Di Italia, Saadi terkenal karena berkelahi dengan polisi Italia dan akan mengendarai mobil sport Bugatti dan Ferrari-nya di jalanan. Namun, keburukan yang paling mengkhawatirkan ayahnya adalah kegemarannya berselingkuh dengan pria maupun wanita. Departemen Luar Negeri Amerika mengungkapkan dalam kabel diplomatiknya bahwa biseksualitas Al-Saadi dilaporkan menjadi titik pertikaian yang sangat serius dengan ayahnya. Pendapat ini didukung oleh Reda Tawargi, seorang pesepak bola profesional sekaligus sahabat dekat Al-Saadi. Reda mengatakan dalam wawancaranya bersama BBC bahwa Al-Saadi memang menyukai laki-laki dan perempuan. Dia berkata
bahwa dia suka menonton DVD laki-laki gay yang bermain sepak bola. Reda mengungkapkan, "Kami akan bepergian ke seluruh dunia. Tidak ada satu tempat pun yang kami kunjungi di mana dia tidak mendapatkan gadis-gadis. Kemanapun kami pergi, dia selalu mendapatkan gadis-gadis untuk diajak keluar di malam hari. Orang asing hanya datang untuk uang, dan Saadi membayar selebriti internasional, termasuk aktris Nicole Kidman dan penyanyi Beyoncé untuk menghadiri pesta bersamanya." Hubungan Reda dan Saadi mulai menegang saat Reda menolak rayuannya, sehingga Saadi menuduh Reda bahwa dia telah mencuri uangnya, membuat Reda dimasukkan ke dalam penjara selama 2,5 tahun. Ketika kabar itu terdengar ke telinga ayahnya, Gaddafi dikatakan sangat marah dengan perilaku Al-Saadi. Biseksualitasnya dilaporkan menjadi titik pertikaian ekstrim dengan ayahnya dan mendorong keputusan untuk mengatur pernikahannya. Dia segera dinikahkan dengan putri Al-Khweldi Al-Mehdi, seorang komandan militer Libya yang terlibat dalam kudeta yang membawa Gaddafi ke tampuk kekuasaan. Al-Saadi dan pemerintah Jamahiriyah meluncurkan proyek pembangunan kota semi-otonom serupa Hong Kong di Libya yang membentang sepanjang 40 km antara Tripoli dan perbatasan Tunisia. Kota baru yang diusulkan ini akan menjadi pusat teknologi tinggi, perbankan, medis, dan pendidikan yang tidak memerlukan visa untuk masuk. Kota ini akan memiliki bandara internasional sendiri dan pelabuhan laut utama yang akan memiliki undang-undang bisnis gaya barat yang menurut Saadi akan diterima dan dikenal oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Pada tahun 2011, Saadi diangkat sebagai komandan pasukan khusus Libya untuk membuatnya terlihat lebih tangguh. Saat wawancara di ABC News, Saadi memperingatkan tentang perang saudara yang akan segera terjadi, dan jika ayahnya meninggalkan Libya, kekosongan kekuasaan hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Pada tanggal 15 Maret tahun 2011, ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa seorang pilot bernama Muhammad Mokhtar Osman telah menerbangkan jetnya ke benteng Al-Saadi dan berhasil melukai dia dan saudaranya Hamis. Seminggu kemudian, ia menghubungi Al Arabiya, menyatakan ayahnya siap untuk mundur, dan menyerukan dialog dengan Dewan Transisi Nasional. Saadi menyayangkan bahwa pidato agresif kakaknya Saif al-Islam telah menyebabkan gagalnya perundingan antara pasukan NTC dan loyalis Gaddafi di Bani Walid, dan mengatakan bahwa ia tidak bertemu ayahnya selama 2 bulan. Saadi juga menyatakan netralitasnya dalam konflik tersebut dan menawarkan diri untuk menjadi penengah. Setelah eksekusi brutal ayahnya, Saadi melarikan diri ke Niger dengan bantuan pengawalnya dan diizinkan masuk atas dasar kemanusiaan. 3 tahun kemudian, Saadi menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Libya dari penjara Tripoli yang disiarkan di TV pemerintah Libya. Ia meminta maaf atas semua kerugian yang telah dia timbulkan, dan karena telah mengganggu keamanan dan stabilitas Libya, dia juga menyerukan pada mereka yang membawa senjata untuk menyerah dan berhenti melawan. Musa Ibrahim mengkonfirmasi bahwa Saadi berada di Turki, dan bahwa Mesir dan Arab Saudi juga telah menawarkan untuk menampungnya. Keempat, Mu'tasim Billah Gaddafi. Ia adalah putra keempat Gaddafi yang lahir pada tahun 1974. Mu'tasim diangkat menjadi penasihat keamanan nasional ayahnya dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton pada tahun 2009. Ini menjadi pertukaran diplomatik tingkat tertinggi antara kedua negara sejak mereka memulihkan hubungan diplomatik beberapa tahun sebelumnya. Bagi Mu'tasim, pertemuan ini merupakan perwujudan serius dari tanggung jawab barunya. Ia nampaknya tidak puas dengan pemerintahan ayahnya, jadi dia berusaha merebut kendali Libya dari ayahnya. Ia diasingkan ke Mesir selama beberapa tahun, dan ayahnya memerintahkan pembubaran Batalion Tank ke-77 untuk menghapus pengaruh Mu'tasim, kemudian membentuk Brigade Penguatan ke-32 atau Brigade Hamis, yang dinamai menurut nama adik bungsunya. Saat dia pulang, dia akhirnya kembali berhubungan dengan ayahnya. Dia dilaporkan meminta $1 miliar dari Libya National Oil Corporation untuk membentuk brigade pasukan khususnya sendiri
demi menyaingi brigade adiknya Khamis. Mutasim juga terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan kakak sulungnya yang beda ibu, yakni Muhammad, atas kendali pabrik pembotolan Coca-Cola yang dibuka di Libya. Ia dikenal karena gaya hidupnya yang glamor dan seorang playboy. Mutasim sering bepergian ke Saint Barts dengan jet Boeing pribadinya sekitar Natal, memesan beberapa lantai di hotel-hotel termahal di London dan Paris untuk menampung beberapa temannya menginap. Ia menghabiskan lebih dari $1 juta untuk 2 pesta tahun baru pada tahun 2009 dan 2010 yang menampilkan pertunjukan pribadi oleh Mariah Carey, Beyoncé, dan Usher. Mutasim bertemu pacarnya yang seorang model glamor Belanda bernama Thalita Van Zoon di sebuah klub malam Italia. Meskipun hubungannya dengan Van Zoon berlangsung selama 3 bulan, mereka tetap berteman, dan dia sering menemaninya saat bepergian. Mutasim sering memberinya hadiah mewah, dan pacarnya menggambarkannya sebagai orang yang ambisius dan ingin melakukan yang lebih baik daripada ayahnya. Dia juga suka membahas berbagai pemimpin otoriter, termasuk Adolf Hitler, Fidel Castro, dan Hugo Chavez, serta menyatakan bahwa ia iri dengan kemartiran adiknya, Saif al-Arab. Mutasim juga berhubungan dengan model Vanessa Hessler selama 4 tahun dan terus membelanya bahkan setelah kematiannya. Dia juga diduga memiliki anak dengan model Belanda Lisa van Goinga yang menikah dengan penyelundup senjata Libya, Tarek Kaituni. Selama Perang Saudara Libya, Mutasim memimpin unit-unit di wilayah Brega, terutama selama pertempuran Brega Ajabia dan pertempuran kecil di wilayah tersebut. Dipercayai bahwa Mutasim memerintahkan tindakan keras terhadap protes tersebut. Dia ditangkap ketika Sirte jatuh pada tanggal 20 Oktober tahun 2011. Komandan NTC di garis depan di Sirte dan pejabat di Tripoli mengklaim bahwa ia ditangkap saat ia mencoba meninggalkan kota tersebut dengan mobil keluarga dan dikirim ke Benghazi. Menurut salah satu pemberontak, ketika ditangkap, Mutasim mulai menembakkan pistol ke arah pemberontak. Ia ditembak di tenggorokan setelah berdebat dengan mereka tentang agama, dan kalungnya diambil serta dibakar. Video dan foto-foto Mutasim yang dipublikasikan menunjukkan bahwa ia tidak sadarkan diri dan terluka, tetapi ia masih hidup ketika ditangkap oleh sekelompok pemuda yang tampaknya berusia akhir belasan atau awal 20-an. Saluran TV Saudi Al Arabiya melaporkan kematian Mutasim terbaring di ranjang rumah sakit. Seperti ayahnya, ia ditolak untuk dimakamkan dalam waktu sehari setelah kematian, sesuai dengan hukum Islam. Kelima, Hannibal Muammar Gaddafi. Ia adalah putra kelima Gaddafi yang lahir pada tahun 1976. Hannibal memulai karir maritimnya dengan bergabung di Akademi Studi Maritim sebagai kadet. Ia lulus sebagai perwira dengan gelar Bachelor of Science dalam navigasi laut. Tak lama kemudian, ia memulai karir maritimnya di berbagai kapal milik Perusahaan Transportasi Maritim Nasional Umum Libya dengan berbagai pangkat. Ia berhasil meraih kualifikasi gabungan Kepala Perwira dan Master Mariner, serta menjadi konsultan pertama Komite Manajemen. Hannibal menikah pada tahun 2003 dengan Alin Skaf, seorang mantan model celana dalam. Alin berasal dari Akar di wilayah Lebanon Utara. Konon, Hannibal memulai hubungan mereka secara diam-diam dan memberinya $3 juta untuk melahirkan anak darinya. Perlu diketahui bahwa Alin beragama Kristen dan menikah dengan Hannibal dalam pernikahan sipil tanpa memeluk Islam. Pada 18 Maret tahun 2005, Alin melahirkan Hannibal Jr. di Rumah Sakit Amerika. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Namun, anak mereka, Kartege Hannibal, tewas dalam serangan bom di kompleks keluarga pada tahun 2011. Alin menjadi pusat perhatian pada tahun 2005 ketika ia terlibat dalam insiden rumah tangga. Mereka sedang menginap di Hotel Claridge ketika staf hotel mendengar teriakan dari suite mewah dan memanggil polisi. Para pengawal Hannibal menghalangi jalan, dan 3 petugas keamanan ditangkap di tempat kejadian
karena menghalangi petugas polisi. Wajah Alin memar dan hidungnya patah karena kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Dia dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit London untuk perawatan dan berbohong pada polisi bahwa ia tidak sengaja jatuh lalu melukai dirinya sendiri. Sementara itu, suaminya berhasil melarikan diri setelah menghubungi Duta Besar Libya yang memberitahu petugas bahwa Hannibal memiliki kekebalan diplomatik dan tidak dapat ditahan. Hannibal juga paling dikenal karena insiden kekerasannya di Eropa, menyerang petugas polisi di Italia, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan menyerang Alin di Paris. Hannibal didakwa menyerang 2 staf di Swiss dan dipenjarakan oleh polisi Swiss. Penangkapan tersebut menciptakan ketegangan yang kuat antara Libya dan Swiss. Tahun sebelumnya, polisi Swiss juga menangkap keduanya karena memukuli para pelayan mereka di Hotel Presiden Wilson, Jenewa. Pasangan itu kemudian dibebaskan dan pengaduannya dibatalkan. Menjadi istri Hannibal yang berkuasa tampaknya mempengaruhi bagaimana Alin bersikap sombong dan congkak. Dia terjerat kasus kekerasan yang dia lakukan pada Shwega Mullah, seorang pengasuh anak asal Ethiopia yang mengasuh anak-anaknya. Shwega mengungkapkan bahwa Alin memiliki temperamen yang tidak stabil dan bahwa ia telah disiksa di kamar mandi. Setelah pemberontak memasuki Tripoli, Hannibal dan istrinya melarikan diri dari Libya ke Aljazair bersama dengan anggota keluarga yang masih hidup. Mereka bersembunyi di Aljazair sebelum pergi ke Oman dan diberikan suaka politik. Alin mencoba terbang kembali ke Lebanon bersama keluarganya, tetapi ditolak masuk oleh pejabat Lebanon karena Alin menolak untuk menyebutkan siapa saja yang ada di dalam pesawat bersamanya. Mereka akhirnya pindah ke Suriah dan hidup di sana sebagai pengungsi politik di bawah rezim Bashar al-Assad. Pada 11 Desember tahun 2015, Hannibal diculik dan ditahan di Lebanon oleh kelompok bersenjata yang menuntut informasi tentang hilangnya Imam Syiah Musa al-Sadr, yakni Syekh Muhammad Yaqub. Hannibal masih ditahan di Beirut tanpa informasi sidang atau jangka waktu pembebasannya. Kakaknya, Saif al-Islam, telah menegosiasikan pembebasannya di balik layar melalui perantara, mengutarakan pembelaan bahwa hilangnya Imam Syiah itu terjadi pada tahun 1978 dan Hannibal tidak mungkin bertanggung jawab atas hal itu karena Hannibal baru berusia 2 tahun. Beberapa pemerintah asing termasuk Turki juga telah melobi untuk pembebasan Hannibal, tetapi upaya mereka diblokir di tingkat tertinggi oleh gerakan amal yang didominasi Syiah dan Hizbullah. BBC melaporkan bahwa Hannibal telah melakukan mogok makan untuk memprotes penahanannya yang berkepanjangan di Lebanon setelah mengalami penurunan tajam kadar gula darahnya. Di sisi lain, saat Hannibal ditahan, istrinya Alin tinggal di Damaskus bersama anak-anak mereka. Alin dilaporkan sedang di bawah pengaruh alkohol saat dia dengan sengaja menabrak 2 polisi dan pejalan kaki di Damaskus. Pengguna media sosial Suriah bereaksi dengan marah karena polisi tidak menahan Alin. Salah satu komentar berkata, "Bahkan jika Anda adalah menantu mantan presiden dan tinggal di sini sebagai pengungsi politik, Anda dipersilakan, tetapi Anda harus menghormati orang lain dan menghormati negara yang membuka pintunya untuk Anda." Human Rights Watch meminta pembebasan Hannibal yang sudah dipenjara selama 8 tahun. Namun sampai saat ini, belum ada informasi tentang kemungkinan pembebasan Hannibal. Keenam, Aisyah Gaddafi. Aisyah atau Aisyah adalah putri tunggal biologis Gaddafi yang lahir pada tahun 1977. Dia dijuluki di media Arab sebagai Claudia Schiffer dari Afrika Utara karena Aisyah mewarnai rambut hitamnya menjadi pirang. Dia cantik, mempesona, dan paling fotogenik, membuat wajah Aisyah sering menjadi sampul majalah Hello, seperti Ratu Rania dari Yordania. Dia belajar hukum di Universitas Paris Panthéon-Sorbonne dan berprofesi sebagai pengacara setelah lulus. Dia segera bergabung dengan tim pembela hukum mantan Presiden Irak Saddam Hussein selama persidangannya bersama delegasi 69 pejabat lain. Dia berkata, "Ketika Anda memiliki tentara pendudukan yang datang dari luar negeri, menodai wanita Anda, dan menghabisi orang-orang Anda sendiri, sah saja jika Anda melawan mereka." Aisyah memimpin Watasimu, sebuah lembaga amal terbesar di Libya yang membela Muntadar al-Zaidi
ketika ia melempar sepatu pada Presiden George Bush. Aisyah tumbuh dengan mendapatkan segala hal yang dia inginkan. Dia memesan sebuah kursi putri duyung berlapis emas yang mewah dan dibuat khusus oleh seniman Mesir yang disita oleh pemberontak. Aisyah menikah pada tahun 2006 dengan Ahmed Al-Gaddafi Al-Kahsi, yang merupakan sepupu ayahnya sekaligus seorang kolonel tentara. Pernikahan mereka dirayakan dengan glamor dan mewah, di mana Aisyah tampak mengenakan gaun pernikahan terbuka yang jauh dari syariat Islam. Dia melahirkan 3 anak, dan sejak saat itu, ia tetap bersikap rendah hati. Aisyah jatuh dalam depresi saat suaminya terbunuh dalam pengeboman kompleks rumahnya pada tanggal 25 Juli. Berikut salah satu anaknya, yang juga tewas bersama adiknya Saif Al-Arab dalam serangan udara NATO. Selama eksekusi tragis ayahnya, Aisyah ikut melarikan diri bersama ibunya Safia dalam rombongan mobil Mercedes-Benz berlapis baja dan anti peluru. Setidaknya 6 mobil menyeberang ke Aljazair, yang juga membawa kakaknya Hannibal, berikut istrinya Eline Skaf. Jumlah pasti orang dalam rombongan itu belum dikonfirmasi, tetapi ada banyak anak-anak dan mereka tidak termasuk Kolonel Gaddafi. Rombongan itu diizinkan masuk atas dasar kemanusiaan, karena Aisyah sedang hamil anak keempatnya dan hampir melahirkan. Pemerintah Aljazair menempatkan keluarga Gaddafi di sebuah villa di Staweli, dekat Algier, dan diputus dari komunikasi luar. Pemberontak Libya menegur pemerintah Aljazair dan mengatakan bahwa melindungi anggota keluarga Gaddafi merupakan tindakan agresi dan menyerukan ekstradisi mereka. Di akhir bulan Agustus, Aisyah akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Safia Janet, sesuai dengan nama neneknya dan kota tempat ia dilahirkan. Aisyah diusir karena berulang kali membakar rumah persembunyiannya di Aljazair. Surat kabar Enahar melaporkan bahwa ia menyalahkan Aljazair atas banyak masalahnya, dan puncak kemarahannya adalah ketika ia membakar potret Presiden Abdelaziz Bouteflika. Kehidupan mereka tidak pernah tenang dan akhirnya pindah ke Oman, yang akhirnya memberikan mereka suaka politik. Dia kemudian menggugat Uni Eropa yang masih memasukkannya dalam sanksi internasional. Aisyah berdalih bahwa setelah kematian ayahnya, sekarang tidak ada alasan untuk larangan apapun atas kepergiannya. Pada tahun 2016, ibunya dan beberapa keluarganya diizinkan untuk kembali ke Libya, tetapi mereka tetap ditolak dan kembali lagi ke Oman sebagai pencari suaka. Pada tahun 2024 kemarin, Aisyah menyelenggarakan pameran lukisannya, di mana dia melukis kenangan menyedihkannya yang telah kehilangan ayah, saudara-saudaranya, suami dan anaknya dalam peristiwa yang tragis. Ketujuh, Saif Al-Arab Gaddafi. Namanya berarti pedang orang Arab, dan dia lahir pada tahun 1982 sebagai anak ketujuh Gaddafi. Saat berusia 4 tahun, Saif Al-Arab dan adiknya Hamis terluka dalam pemboman Amerika di kompleks militer Bab al-Aziziyah dan meninggalkan bekas luka di wajahnya. Itu adalah serangan balasan setelah mereka melakukan pengeboman diskotik Berlin. Di usia 24 tahun, Saif Al-Arab datang ke München dengan visa turis Italia untuk sekolah. Tak lama kemudian, dia terlibat dalam perkelahian dengan seorang penjaga klub malam, setelah pacarnya diusir dari klub malam München karena melakukan pertunjukan striptis untuk Saif Al-Arab. Dalam perkelahian yang terjadi, Saif Al-Arab menerima luka di kepalanya. Meski dia didakwa, jaksa penuntut umum München membatalkan tuntutan dengan alasan bahwa dia mendapatkan kekebalan diplomatik. Dia juga membuat suara bising yang berlebihan dari knalpot Ferrari miliknya yang membuat mobilnya disita. Setahun kemudian, Saif Al-Arab keluar dari sekolah dan meninggalkan Jerman. Dia dituduh mencoba menyelundupkan senapan serbu, revolver, dan amunisi dari München ke Paris dengan mobil berplat nomor diplomatik. Namun, kasus tersebut dihentikan karena senjata yang diduga tidak pernah ditemukan, dan jaksa penuntut umum Jerman memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan. Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa polisi Jerman menyatakan kasus tersebut dibatalkan karena takut bahwa bisnis dan penduduk Jerman di Libya akan menderita tindakan pembalasan.
Terlepas dari laporan media ini, Saif al-Arab dipandang sebagai putra Gaddafi yang paling tidak menonjol daripada 8 saudaranya yang lain. Ketika perang saudara di Libya pecah, Saif al-Arab ditugaskan untuk memimpin pasukan militer oleh ayahnya untuk meredakan protes di Benghazi. Pada 30 April tahun 2011, juru bicara pemerintah Libya, yakni Musa Ibrahim, mengumumkan bahwa serangan udara di rumah Saif al-Arab telah menewaskan Saif al-Arab bersama 3 cucu Gaddafi. Musa menolak untuk merilis nama-nama cucu yang tewas karena alasan privasi. Pihak berwenang hanya mengatakan bahwa mereka adalah anak dari Hannibal, Muhammad, dan Aisyah. Pemerintah mengklaim jika Gaddafi berada di rumah tersebut selama serangan, tetapi berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, televisi pemerintah Libya menayangkan rekaman 2 jenazah di rumah sakit yang sepenuhnya tertutup dan terselubung. NATO berkata bahwa serangan itu menyerang pusat komando dan kontrol, dan mereka tidak menyerang bangunan perumahan atau menargetkan individu, di mana klaim ini dipertanyakan sampai sekarang. Sekitar 2.000 pendukung Gaddafi menghadiri pemakaman itu, meski Gaddafi sendiri tidak ada di sana. Jenazah Saif al-Arab ditutupi kain hijau pro-Gaddafi dan dibawa ke pemakaman Al-Hani dengan ambulans hitam. Kedelapan, Hamis Gaddafi. Dia adalah putra ketujuh, sekaligus anak bungsu Gaddafi, yang lahir pada tahun 1983. Di usia 3 tahun, Hamis menderita cedera kepala dalam pemboman Amerika di Libya, seperti kakaknya Saif al-Arab. Hamis dilaporkan menjadi putra kesayangan ayahnya. Dibanding ketujuh saudaranya yang lain, Hamis tidak pernah terseret dalam skandal dan tidak pernah diberitakan berkencan dengan perempuan manapun. Dia selalu tampak serius dan loyal pada ayah serta kakaknya. Ia lulus dari Akademi Militer di Tripoli dan meraih gelar sarjana ilmu militer. Dia melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Frunze di Moskow dan Akademi Militer Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Hamis disebut tidak tertarik dengan politik, namun ia menjadi terkenal pada tahun 2000-an saat kakaknya Mutasim diasingkan ke Mesir setelah dituduh akan merebut kekuasaan dari ayahnya. Saat ayahnya memerintahkan pembubaran batalion kakaknya, Gaddafi membentuk dan menamai batalion baru dengan nama Brigade Hamis. Dia adalah sosok yang kompeten, loyal kepada ayahnya, dan menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Ia sangat dekat dengan kakaknya yang akan menjadi penerus ayahnya, yakni Saif al-Islam. Hamis mengunjungi Aljazair dan diterima oleh Presiden Abdelaziz Bouteflika pada tahun 2008. Pada awal tahun 2011, dia bekerja sebagai pekerja magang di perusahaan teknologi Amerika. Dia juga mengunjungi lokasi dan landmark militer sebelum ia diminta pulang karena terjadi pemberontakan di negaranya. Hamis bergegas kembali ke Libya untuk membantu ayahnya dalam perang saudara. Menjadi pemimpin brigade atas namanya sendiri, Hamis menjadi sosok pemimpin yang paling diburu oleh pasukan pemberontak setelah Gaddafi. Dia memimpin serangan terhadap Zawiya, memimpin Brigade Hamis, dan pasukan khusus Brigade Angkatan Bersenjata Libya yang sangat setia pada ayahnya. Ia juga membantu meredam demonstrasi anti-rezim di dalam dan sekitar ibu kota Tripoli pada akhir Februari sampai awal Maret. Pasukannya juga ikut serta dalam pertempuran Misrata, di mana Hamis mengancam pasukannya untuk merebut Misrata atau dia akan menghabisi prajuritnya sendiri. Dia berkata, "Jika kita gagal merebut Misrata, maka tamatlah riwayat kita." Di akhir bulan Maret, muncul banyak pemberitaan yang melaporkan bahwa Hamis telah meninggal, namun ia menunjukkan apa yang disebutnya sebagai rekaman langsung Hamis yang menyapa para pendukungnya di Tripoli dalam upaya untuk membantah klaim itu. Pada tanggal 9 Juni tahun 2011, seorang tentara pro-Gaddafi yang ditangkap di Misrata mengatakan kepada para pemberontak bahwa Hamis masih hidup di Zliten dan memimpin tentara ke sana. Mereka segera melakukan serangan udara di Zliten pada 5 Agustus tahun 2011, namun Hamis belum ditemukan. Serangan udara kedua terjadi pada 29 Agustus, di mana helikopter Apache NATO menembaki Toyota Land Cruiser milik Hamis dan menghancurkan kendaraan tersebut.
Dewan Transisi Nasional mengklaim pada tanggal 4 September bahwa kini dipastikan Kamis telah meninggal dan dimakamkan di dekat Bani Walid. Jadi, ini adalah akhir tragis dari 7 anak Muammar Gaddafi. Beberapa anaknya mungkin hanya bisa mencoreng citranya dengan melakukan banyak skandal. Namun dia masih memiliki anak-anak yang setia padanya sampai akhir hayatnya seperti Hamis. Menurut kalian, apakah Saif al-Islam bisa memimpin Libya kembali dan menghidupkan rezim ayahnya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.